setelah melewati proses yang panjang, apa yang dilakukan hari ini? Apa kegiatan beliau hari ini? Monggo Ustadz Husain dulu. Ya, terima kasih waktunya. Jadi bagi teman-teman santri yang sekarang masih berjuang di sana, jangan khawatir dengan keduniaan seperti itu. Betul, saya juga termotivasi kepada Ustadz Zulaha yang saya juga tahu beliau itu patang ya, belajarnya patang. Saya juga tahu bagaimana dia belajar. Namun ketika memutuskan untuk menghafal ini, ketika kelas 3 aliyah itu memang beliau itu mengurangi pegang buku. Jadi yang dipegang itu sudah ya. Sudah sangat mengurangi sekali. Ya, tapi tetap lulus lah istilahnya, lulus. Dan memang beliau termasuk bintang ya di kelas itu kan, satu kelas dengan saya. Saya pun meniru karena setelah beliau lulus dari aliyah dan juga beliau sudah diwisuda, artinya sudah dinyatakan hatam lulus dan sudah dites sama beliau Gus Humaydi, sudah ditashih. Saya pun mencoba karena waktu itu saya belum hatam ya. Jadi selama proses kuliah menghafal ya, berarti itu ya. Saya kuliah itu dari sini ya, Ngapunten, saya itu ngontel dari sini itu ngontel selama 1 tahun. Ya. Pakai sepeda ontel, pakai sepeda ya? Mancal gitu. Mungkin ya. teman-teman yang adik kelas saya tahu lah perjalanan saya. Saya ngontel dari pondok dari Miftahul Ulum ke Wonerjo Syarifuddin nggih, Lumajang Ustaz. Ya. Jadi kuliahnya ke sini, ke sana berarti nggih. Akhirnya saya terapkan beliau itu ya. Okay. Beliau saya terapkan, kan juga termotivasi. Di kelas itu saya tidak memikirkan kuliah. Betul, karena saya juga sempat izin bahwasanya saya itu mau kuliah, mau melepas Quran ini, mau melepas. Padahal perjalanan saya masih separuh gitu ya. Masih 15 juz mungkin pada saat itu ya. Masih 14. Masih 14 juz. Sudah menempuh dunia lulus perkuliahan pada saat itu. Dan kita tahu sendiri bagaimana kehidupan di mahasiswa seperti itu. Tapi memang saya tidak terlalu menghiraukan. Kebetulan pada waktu di bangku kuliah, saya juga satu kelas lagi dengan beliau. Masya Allah. Satu kelas lagi. Satu letting lagi ya. Masya Allah. Jodoh berarti Ustaz. Ya. Jadi motivatornya satu referensi ya. Saya waktu itu saya tidak memikirkan bagaimana saya harus lulus kuliah. Betul. Yang saya pikirkan cuma bagaimana saya menyelesaikan Quran ini dan saya bisa menjaganya. Bahkan sampai waktu saya praktek ya, PPL lah kalau kita kenal dengan PPL di SMA Basrian dulu. Saya itu tidak lulus. Betul. Mata kuliah itu saya tidak lulus. Maksudnya karena saya tidak ikut ujian. Tidak ikut ujian. Ya, gara-gara apa itu Ustaz? Yang pertama saya memang kurang sehat ya, kurang sehat. Yang kedua memang saya tidak ngejar. Saya lebih mengejar setoran dan juga bagaimana. Saya juga mungkin sakitnya saya juga karena mikirkan gimana caranya. Masih kuliah, mungkin di samping kuliah juga masih berjuang lagi dari Pandanwangi ke Lumajang sekitar berapa Ustaz? Itu sekitar 30 kilo Ustaz ya? Ya, perjalanan 1 jam setengah. 1 jam setengah perjalanan. Agak nyetai ya. Sampai sakit seperti itu. Ya, yang saya bawa itu bukan buku, betul, jadi tas itu. Yang saya bawa itu sabun. Ya, nyampe di di Pom Wonerjo itu langsung mandi betul. Ya, mandi saya di sana. Dan mungkin ya teman-teman santri banyak yang nggak tahu, tapi yang seangkatan saya, mungkin di bawahnya saya mungkin tahu semua. Termasuk beliau juga, saya pernah ketemu dengan beliau Umi Mujib ya. Umi Mujib itu pernah melihat saya datang dengan basah kuyup mengangkat sepeda itu karena di pondok itu dulu kebanjiran segini. Ketika saya itu ada di Jangkruk. Saya tidak memikirkan saya itu mau jadi apa besok. Tidak memikirkan itu. Yang penting hatam Al-Qur'an dulu lah gitu. Jadi pesannya Gus Humaydi itu dulu kepada saya, jangan mikirin yang lain, Qur'annya selesaikan dan jaga, insya Allah sampean tidak akan kesusahan ke belakang. Begitupun juga disampaikan kepada Kiai Muhammad Idris Usnan waktu saya mengajukan untuk berhenti menghafal dan saya mau kuliah, itu malah beliau menyarankan jangan kuliah dulu, hafalkan dulu kalau memang. Tapi karena saya sudah
ingin sama dengan temannya mungkin. Kuliah juga gitu kuliah, tadi. tapi meskipun kuliahnya ya meskipun lah cuma sebagai formalitas. Masya Allah. Ternyata ya alhamdulillah sekarang saya juga memang setelah saya lulus saya tabarukan di salah satu pondok pesantren dan beliau melihat juga bahwasanya saya itu sudah S1 dan beliau memberikan amanah kepada saya sehingga memberikan amanah untuk menjalankan sebuah lembaga di sana, mendirikan lembaga. Memang saya mulai dari awal, mulai tidak ada kelas sampai sekarang alhamdulillah sudah 3 kelas ya. Masya Allah, berarti panjangan dari termasuk perintisnya juga tadi ya. Alhamdulillah. Dipercaya sebagai owner bukan tadi? Betul-betul saya itu tidak sama sekali tidak saya bayangkan, tidak terbayang ke sana. Masya Allah. Bahkan saya juga sempat tidak menyanggupi untuk itu, untuk amanah itu memang berat. Tapi karena beliau guru saya juga itu memberikan masukan, coba sampean jalani dulu seperti itu. Alhamdulillah hari ini bagaimana sudah berjalan dengan lancar ya. Dan memang saya ingat betul setelah saya begini, saya ingat betul perkataan beliau. Jadi dawuhnya beliau Gus Muhaidi, jangan khawatir kita orang Quran itu jangan khawatir ke belakang. Sudah dijamin oleh Allah. Dijamin. Masya Allah. Apa kegiatan panjenengan hari ini di luar kegiatan formal atau di lembaga pendidikan formal itu? Ya terima kasih. Memang sebelumnya kan memang saya cuma difokus di formal saja ya. Di formal saja. Selain itu memang ada kegiatan di luar. Memang saya juga ketemu dengan beliau. Terkadang ketemu 1 bulan sekali. Memang ada kegiatan apa itu namanya? Jamiatul Qurra wal Hufat itu. Di Jamkur gitu ya. Ketemu beliau. Selain itu alhamdulillah di rumah itu memang tersedia ya. Alhamdulillah memang doanya orang tua saya memang semoga dan juga doanya guru-guru saya semoga sampean nanti punya tempat untuk melanjutkan atau mengamalkan Qur'annya kan seperti itu. Alhamdulillah berarti sekarang sudah ada berarti TPQ atau pondok pesantren Ustaz? Oh bukan, itu hanya sebuah TPQ. Taman Pendidikan Al-Qur'an ya. Masya Allah. Juga menyediakan program tahfidz juga ya di sana ya bagi pemula. Sudah ada program tahfidznya juga Ustaz? Ada, alhamdulillah. Dan kebetulan istri saya juga pejuang Quran juga di sana. Masya Allah, jadi satu frekuensi juga ya. Jodoh memang tidak kemana gitu. Jadi kegiatan saya cuma di formal, setelah itu sorenya di TPQ sudah. Di rumahnya panjangan di sudah rumah. di anak-anak berarti barengin anak-anak ngaji juga di rumah. Kalau malamnya Ustaz ada lagi? Kalau setelah malam saya jangan ngajar di luar. Ngajar lagi di luar? Ngajar lagi di luar. Masya Allah. Dan juga ngajar madin dan juga tahfidz juga ya. Sampai jam berapa kira-kira itu Ustaz? Sampai jam 8. Sampai jam 8. Sampai jam 8 tapi tidak setiap malam ya. Kalau di luar tidak setiap malam. Sudah berarti ya. Ya cuma kalau di rumah hampir setiap hari sudah. Masya Allah, berarti sudah sangat-sangat sibuk sekali. Jadi para sahabat santri kalau mau bertemu dengan beliau harus buat schedule dulu ya. Jadi pagi sampai siang ke formal gitu ya. Sorenya ke TPQ, malamnya ada lagi di Madrasah Diniyah nih. Masya Allah. Oke, Ustadz Sulaha, saya mau nanya Ustadz Sulaha ini. Apa kegiatan Ustadz hari ini setelah lulus dari Madrasatul Quran? Atau setelah wisuda seperti itu? Alhamdulillah kegiatan saya tidak terlalu jauh dengan kegiatan Ustadz Husain. Waduh. Dan memang banyak. Dan perlu ini saya sampaikan kepada teman-teman santri yang ada di Dialog Quran. Khususnya gitu ya. Khususnya ditekuni Qurannya, Allah yang jamin tuh. Allah yang jamin. Nah, kegiatan kami sama, ada di formal, singkatnya seperti itu. Ada di formal, kalau sore ada santri ngaji di rumah. Masya Allah, di TPQ juga Ustaz. Secara singkat seperti itu kegiatan kami.
Apa ndak ngerumput boten. Berarti memang khusus fokus tadi ya. Ndak ngerumput, tidak ya, tidak. Berarti fokus di Al-Qur'annya. Makan. Masih makan. masih makan. Alhamdulillah. Masih makan, alhamdulillah. Itu barakahnya guru-guru saya dan barakahnya Al-Qur'an. Masya Allah. Jadi apa namanya? Kalau siangnya juga hampir sama dengan Ustadz Husain, jadi paginya di pendidikan formal, sorenya di TPQ. Kalau malamnya Ustadz, mungkin ada kegiatan lain, sehingga mungkin para sahabat santri yang di rumah bisa mau mengundang Ustadz Sulaha untuk buat apa ya, acara apa ya mungkin seperti, jadi bisa bisa tahu ini. Kalau malam apa kegiatannya Ustadz? Malam itu sebatas kegiatan masyarakat. Berarti jamiah berarti kita ya. Sebatas itu. Dan ada sedikit jam di pondok Miftahul Ulum. Berarti jam madrasah diniyah kalau malam. Waduh, masya Allah. Jadi sangat sibuk sekali beliau ini. Jadi apa namanya, dapat syafaatnya Al-Quran, barokahnya Al-Quran itu. Jadi sudah tidak usah bingung cari kerjaan. Jadi sampai bingung buat schedule ini. Masya Allah. Oke, saya lanjutkan Ustaz. Hafalan Quran, amalan apa lagi yang ditekuni pada saat itu? Ya, ini juga sempat saya tanyakan dulu kepada beliau, Gus Humaydi. Memang selain kita apa namanya ngaji ya, memang ada beberapa riyadhah yang beliau amalkan kepada saya, disuruh amalkan, dijazahkan. Namun yang pertama, yang nomor satu memang deres memangnya. Terus artinya sering mengulang, sering murojaah ya. Wah. Nah, terus untuk pendukungnya memang dulu kalau tidak salah ada 4. Yang pertama adalah puasa ya. Puasa itu paling minimal Senin dan Kamis itu. Yang sudah biasa dilakukan anak santri ya. Sudah biasa itu. Yang kedua sholat malam. Sholat tahajudnya, sholat witir gitu ya, sholat hajatnya. Masya Allah. Yang ketiga adalah sholat duha. Sholat duha juga tidak? Nah, sholat duha. Dijazahkan juga itu. Yang keempat adalah baca sholawat minimal 100. Minimal 100. Wah, kalau cuma 100 mungkin para sahabat santri 100 itu bisa dicicil. Artinya setiap selesai sholat 20 gitu. Ya. Wah, ini salah minimal 100. Itu satu. Kalau anak santri saya kira sangat sedikit sangat sekali mudah, nih, sangat sedikit sekali. Kurang banyak. Ya enggak apa-apa ditambahin sendiri gitu ya. Ini 100 amalannya luar biasa sampai hafal Al-Qur'an. Apalagi yang lebih amalannya ini riyadhahnya nggih. Wah, oke. Saya kalau Ustaz Sulaha apa? Mungkin ada riyadhah lain mungkin berbeda dengan Ustaz Husain. Mungkin lebih banyak lagi ya untuk meningkatkan speednya dalam menghafalkan Al-Quran. Monggo Ustaz. Tentunya sama dengan Ustaz Husain. Ini kan satu guru, satu resep. Satu resep. Tapi intinya amalan yang terkuat itu adalah murojaahnya tadi. Baca itu. Sering baca murojaah gitu, Masya Allah. Jadi paling kuat itu sudah. Kesimpulan, kalau saya simpulkan dari Ustaz Husain itu begini. Orang penghafal Quran itu tidak tidur ketika yang lain tidur. Lapar ketika yang lain kenyang. Nah, begitu. Masya Allah. Intinya seperti itu. Jadi riyadhahnya luar biasa, tidak hanya menghafalkan Al-Quran, jadi dapat pahalanya Al-Quran juga dapat pahalanya baca sholawat, puasa Senin Kamis juga Ustaz. Wah, oke. Saya lanjutkan Ustaz. Ini juga ada yang masuk juga di WA kami ini. Sebelum saya lanjutkan, mungkin dari Ustaz Husain dulu ya. Dari Ustaz Husain dalam ketika menghafalkan Al-Quran, apa kesan yang paling menempel sampai hari ini, kesan ketika menghafalkan Al-Quran atau cerita atau masa-masa itu tidak bisa dilupakan oleh Ustaz Husain saat menghafalkan Al-Quran? Ini juga masuk di grup WA, di WA ya. Monggo Ustaz. Kisah yang paling mengesankan ketika menghafalkan Al-Quran ini, kesannya aja yang paling menarik buat Ustaz Husain. Jadi memang ada sedikit kisah ya.
yang buat saya tidak lupa sampai sekarang. Ilayomil apa itu? Ilayomil. Jadi waktu itu saya merasa kesulitan, artinya masalah ini juga masalah bagi semua santri yang mestinya menghafal. Problem ya. Ya, ketika kita tidak bisa nambah-nambah, namun bisa nambah hafalan murojaahnya gitu. kacau kan seperti itu. Itu saya sempat pernah mengajukan berhenti. Kalau tidak salah 2 atau 3 kali itu kepada mengajukan berhenti itu, mutasi berarti ya dari grup penghafal Al-Quran. Itu berawal dari ketika saya setor, kalau tidak salah dulu juz 19 ya. Okay. 19. Saya itu berapa kali tidak jadi, ditegur terus sama beliau. Sampai beliau, karena saya juga pengen cepat, artinya saya ingin setelahnya Ustaz Sulaha ini selesai, tapi waktu itu masih belum selesai. Artinya saya juga pengen cepat seperti beliau. Artinya Gus Mehdi akhirnya Gus itu memberikan saran kepada motivasi saya, karena gitu, ya? Gus juga tahu kemampuan saya itu gimana. Sudah, jangan ngejar cepat, biarin Sulaha sudah sudah cepat. Memang kalau kita mampunya ke sana ya sudah, sekuat kita. Semampu kita untuk menghafal berarti Ustaz. Semampu kita untuk menghafal. Seandainya 1 hari setengah halaman ya sudah setengah halaman itu aja. Saya memang beberapa kali memang pernah sih setornya itu 1 lembar, cuma tidak lebih banyak, kadang tidak setor ya. Tapi lebih baik sedikit, yang penting rutin gitu tadi. Iya, ternyata itu yang lebih maksimal memang. Lebih maksimal. Pesannya beliau, kalau sampean nanti ngejar target menambah, nanti kamu akan kesulitan untuk menjaga di murojaahnya. Jadi ya, dan saya rasakan itu memang saya sebelumnya kan memang minta berhenti itu ya, minta berhenti. Yang keberapanya Ustaz? Kedua kalinya. Kalau tidak salah 14 ya, 14 dulu saya. Mau berhenti, gimana ini? Saya sudah kebingungan. Kalau sampean tidak sempat, artinya kesulitan, karena memang tidak mungkin semua santri juga pernah yang menghafal ya, kecuali memang punya kecerdasan lebih. Ketika kita menghafal dapat misalkan 15, tidak mungkin 15 itu lancar semua langsung, tidak mungkin itu. Artinya ada yang beberapa yang lancar, ada yang memang prosesnya. Masih proses. Saya memang waktu itu banyak istilahnya sudah banyak kacau, karena saya juga ngejar target, makanya sampai sekarang saya ingat beliau itu, kesan saya ya. Jadi motivasi ketika beliau mau mengundurkan diri dari mau berhenti dari proses menghafal itu, Masya Allah. Jadi motivasinya itu. Jadi gini, ini kalau saya diizinkan berhenti, mungkin saya sudah tidak hafal sekarang. Seperti itu. Allah, sudah tidak tahu jadi apa sekarang Ustaz ya. Bahkan saya juga yang jadi motivasi, yang membuat saya down dulu, ada beberapa memang sudah tidak jarang di kalangan santri itu, ketika kita kalau menghafal lupa dosa kan seperti itu. Itu juga jadi halangan sebenarnya seperti itu. Doktrin yang jadi lupa aja dosa gitu. Waktu itu saya memang banyak kacau kan seperti itu. Banyak kacau. Ketakutan sudah mendarah daging di mindset kita gitu. Hafalan tidak nambah-nambah, murajaah kacau kan seperti itu. Masya Allah. Jadi kesan yang paling sampai diingat sampai mungkin ila yaumil ajal mungkin. Jadi momentum terindah mungkin ketika mau berhenti proses ketika menghafalkan, gara-gara tadi itu lebih ngejar target, ternyata murojaahnya, takrirnya malah jarang, sehingga hafalannya itu malah kacau seperti itu. Jadi intinya adalah tidak usah terlalu ngejar target, yang penting yang dihafalkan itu sudah aman gitu Ustaz. Ya meskipun tidak 100% hafal betul, tapi sudah aman lebih gitu Ustaz ya. Wah, luar biasa. Kalau Ustaz Sulah, apa pengalaman terindah atau momen yang paling mengesankan ketika menghafalkan Al-Quran Ustaz? Mungkin ada sejarah yang memang inilah yang harus saya perjuangkan atau yang lainnya. Ustaz, monggo. Kesan dalam menghafal Al-Quran itu rahasia. Rahasia. Itu rahasia. Itu tidak bisa disampaikan sebetulnya Ustaz Kamil. Ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang sudah berproses di dalamnya. Masya Allah. Jadi Ustaz Husain,
itu merasakan kesan ini, kesan yang bagaimana sangat indah ketika ini proses berjuang itu menghafal Al-Quran, sulitnya bagaimana. Nah, ketika sudah hafal, rasanya bagaimana? Masya Allah. Senangnya bagaimana ketika sudah hafal? Nah, jadi yang bisa merasakan ini tidak bisa dirasakan sendiri, oleh orang lain dan tidak bisa diutarakan. Jadi kalau para sahabat santri kalau ingin merasakan ya sudah hafalkan Al-Quran gitu ya. Insya Allah nanti akan tahu rasanya tuh. Jadi kesan yang paling menarik. Kalau gitu. boleh dianalogikan itu, sampean sudah nikah, sudah. Gimana rasanya? Tidak bisa rahasia ini. Ini harus. Jadi yang merasakan cuma yang sudah menikah. Yang sudah nikah saja. Oke. Seperti itu. Alhamdulillah. Jadi yang sahabat santri yang masih proses ya menghafalkan Al-Quran, yang bertanya-tanya apa kesannya Ustaz Sulaha, ya sudah. Nanti kesannya itu jenengan akan merasakan sendiri nanti. Ketika sahabat santri nanti ketika sudah tuntas 30 juz, nah, insya Allah jenengan akan merasakan nanti bagaimana rasanya atau kesan yang paling indah itu. Oke Ustaz Husain, apa motivasi jenengan kepada mereka, kepada para santri? Ya, pada teman-teman santri pondok pesantren Diyaul Quran, motivasinya gini. Jadi jangan kalau lelah mesti ada ya. Jangan menyerah ya. Jangan menyerah seperti yang saya alami. Untungnya ada ada motivasi juga dari Gus Medi sehingga saya tidak lanjut untuk berhenti. Itu. Apalagi sekarang jenengan semua lebih fokus. Nah, menghafal itu kan sudah tidak terganggu dengan kegiatan yang pastinya tidak sama dengan kami alami dulu ya. Yang masih kompleks. Sekarang itu lebih fokus kepada Al-Qur'annya. Kalau masa saya kan masih benar-benar mencuri waktu ya, mencuri waktu. Masih banyak gitu ya. Jadi kalau tidak benar-benar kuat, saya pun yang sudah beberapa kali tadi sudah terhitung. Stres gitu ya. Jadi untuk teman-teman santri jangan menyerah. Dan ini jadikan kesempatan untuk jenengan semua untuk bisa semangat lah di dalam Al-Qur'an itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang kemampuannya, misalkan ada yang kan tidak sama kemampuannya, kita sekuatnya untuk nambah itu sekuatnya. Namanya satu halaman ya, satu halaman gitu Ustaz ya. Ya kalau kita kuat 2 lembar setiap hari ya alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan amin. Tapi yang pasti nomor 1 adalah menjaganya ya, murajaahnya itu. Menjaga hafalannya bisa diistiqomahkan. Harus istiqomah. Jangan sampai yang saya alami yang di tengah perjalanan yang saya ceritakan tadi. Ya. Seperti itu, mungkin hanya itu. Jadi para santri, sahabat santri, khususnya santri pondok pesantren Diyaul Quran, umumnya ke semua para santri, anak yang masih tahap proses menghafal Al-Quran sudah. Intinya ketika kita berproses sudah yakin pada satu tujuan kita, tetap semangat. Lelah itu sudah pasti, tapi lelah itu jadikan sebuah motivasi buat kita untuk tambah semangat lagi. Seperti itu Ustaz ya. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa juga takrirnya harus lebih banyak lagi Ustaz ya. Para sahabat santri harus lebih banyak lagi, apalagi yang santri pondok pesantren Diyaul Quran atau pondok pesantren yang mungkin sudah fokus di hafalan Al-Quran, itu seharusnya lebih semangat ya, harus lebih semangat lagi, harus lebih banyak lagi untuk mentakrir hafalannya. Seperti itu Ustaz ya. Kalau dari Ustaz Sulaha, monggo kepada para santri apa motivasi panjenengan? Seperti mungkin bisa motivasi jenengan dulu bisa ditularkan kepada beliau-beliau. Kepada para santri, monggo. Yang pastinya teman-teman santri khususnya Diyaul Quran harus lebih semangat. Harus lebih semangat, wajib lebih semangat. Wajib lebih semangat. Karena waktu kalian sekarang lebih luas dibandingkan gitu, kami dulu. Kalau kami bisa, kenapa jenengan tidak? Berarti tergantung ke pribadinya masing-masing tadi. Terus seperti itu. Yang terakhir pesan saya, wattaqullah itu. Wa yu'allimukumullah. Nah, itu ketika kita sudah bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Itu. Jadi para sahabat santri, Ustaz Sulaha tadi menyampaikan lebih semangat lagi. Wajib hukumnya para santri, khususnya santri pondok pesantren Diyaul Quran, untuk tambah semangat dengan waktu yang mungkin lebih banyak.
ya lebih fokus di penghafalan Al-Qur'an, harusnya lebih semangat ya. Wajib hukumnya semangat, bahkan jangan lupa takdirnya harus lebih banyak lagi seperti itu. Kata Ustaz Husain sama, payah atau lelah itu sudah hal yang pastilah dalam sebuah proses. Dan juga kata beliau, bertakwalah, ketika kita bertakwa insya Allah Allah akan menambah ilmu kita seperti itu. Dan bagi orang yang betul-betul mencari ilmu, insya Allah Allah akan memudahkan dalam mencari ilmu. Ustaz, begitu nggih. Alhamdulillah. Kalau mau berbisnis ada pikiran enggak seperti itu? Memang di dalam berkeluarga pastinya nalar kita ke sana. Nalar ke sana seperti itu ya. Tapi yang penting dulu memang saya karena saya masih baru ya menikah. Masih baru berapa bulan? Kok enggak tahu saya? Masih belum 1 tahun. Ya. Masya Allah, belum 1 tahun, masih jadi, baru ya. Ya, beliau kebetulan memang mertua saya pengen cari yang hafal Quran. Bang hafal Al-Quran. Ya, itu. Dan saya pernah mencoba untuk istilahnya berwirausaha lah seperti itu. Tapi beliau malah bilang begini, sudah tidak usah mikirkan itu, yang penting yang di depan ini diurus wes gitu. Yang ada di depan kita aja gitu. Ya, tapi tetap saya itu mikirnya tetap karena namanya berkeluarga, kita tetap harus ke sana. Tapi jangan dilupakan. Yang penting itu adalah Al-Qur'annya di nomor 1 kan tetap. Masya Allah. Berarti tetap fokus itu Ustaz ya. Masalah ini gampang lah, insya Allah. Allah itu sudah maha kaya gitu ya, maha raja di raja seperti itu. Sudah tidak khawatir akan kebutuhan kita. Allah sudah mulai dulu mungkin Ustaz ya, dari Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah mungkin ya. Rezeki Allah itu tidak akan pernah habis gitu. Apalagi cuman memberikan rezeki kepada kita gitu. Gampang lah gitu Ustaz. Kalau Ustaz Sula mungkin ada pikiran itu Ustaz. Ini ada yang sempat nanya nih Ustaz. Ketika dengan kegiatan yang sudah full ini, ada pikiran untuk mau berbisnis Ustaz atau berwirausaha? Banyak. Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Kalau sekarang apa Ustaz? Yang dikulik mungkin ada? Tapi yang terpenting bagi teman santri, ikuti saja. Ikuti saja alurnya. Alur yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kalau sekarang kita di TPQ gitu ya, fokus gitu aja. Pernah dulu sempat saya ya sama dengan Ustaz Husain sebetulnya. Takut kurang apalah ekonomi gitu ya. Memang ekonomi namanya berkeluarga itu. Menjadi masalah memang sebetulnya. Masalah yang paling konkret gitu. Ekonomi. Sempat dulu buka warung kan dulu. Buka warung. Warung apa dulu kalau boleh? Warung mie ayam ada. Oh, warung chicken noodle ya. Ciki-ciki, bukan chicken nugget, ciki-ciki itu. Ciki-ciki. Alhasil tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Berarti tidak ada kasarannya income yang memang pasti gitu. Dari usaha yang sudah agak menjauhkan saya dari ibadah, kan sudah kurangan loh pun. Ngaji agak berkurang karena harus jaga warung. Bukan toko, warung. Kalau toko seenak, jaga warung, harus melayani konsumen pelanggan. Itu laba tidak ada, malah modal habis. modal ikut. Hanya tak putuskan, sudah berhenti, sudah ikuti saja alurnya yang kuasa gitu ya. Alhamdulillah sampai saat ini tetap hidup ini. Tetap hidup sampai saat ini. Alhamdulillah. 2 kali saya berbisnis itu. Pertama bisnis cacing ya. Cacing sutra. Modal habis, cacing dimakan tikus, habis semua. Habis juga ya. Berhenti, tidak pernah setor. Tidak pernah setor, Masya Allah. Tidak pernah setor. Itu ternyata yang lebih barokah ya ikuti saja alurnya. Kita ada di formal ya sudah. Meskipun hasilnya menurut orang lain itu kecil, tapi barokahnya besar. Masya Allah, luar biasa. Ini jadi Ustaz Muhammad Roni, jadi ini ya. Rumah TPQ, openi santri, sudah
Alhamdulillah Makan. sudah. Insyaallah barokah Ustaz. Ya. Saya barokah Ustaz. Alhamdulillah. Jadi beliau meski pada saat dulu, jadi ketika meskipun sudah hafal Al-Qur'an, ya kalau mau berbisnis ya pastilah punya pikiran ingin mempunyai income sendiri seperti itu di luar apa namanya ya, kegiatan yang lain. Ternyata memang Allah sudah menakdirkan lain para sahabat santri, ya sudah, karena memang ditakdirkan oleh Allah memang untuk jadi punyanya umat sudah ya, jadi kebutuhannya umat ya, punyanya umat sudah ya, sudah kegiatannya untuk melayani umat seperti itu. Alhamdulillah. Oke, terakhir Ustadz, untuk sebelum kita tutup bincang dengan santri pada hari ini, ngobrol dengan para santri. Terakhir Ustadz, ini saya terakhir ya, yang jelas kita semua adalah lahir dari seorang ibu dan orang tua, kita juga hafal sampai hari ini karena juga perjuangannya dan motivasi para guru-guru semua, dan juga mungkin dari orang-orang terdekat kita yang dulu memotivasi kita, menyemangati kita, bahkan berkorban jiwa bahkan ya untuk kita itu sampai hari ini, seperti sampai hafal Al-Quran. Dari Ustadz Husain dulu, apa yang ingin disampaikan kalau kepada orang tua, terutama ya, orang tua sama guru-guru Ustadz Husain, mungkin bisa disampaikan, apa yang ingin disampaikan Ustadz Husain? Terima kasih kepada guru-guru saya, baik di Pondok Pesantren Miftahul Ulum maupun di Pondok Pesantren Diyaul Quran, yang mana diasuh oleh Gus Mehdi, yang kebetulan juga dulu di Miftahul Ulum. Terima kasih banyak telah membimbing saya dan kami ya, khususnya saya sendiri, sehingga saya bisa dengan nikmatnya sekarang menikmati hidup ini dengan ajarannya beliau, ilmunya, ilmu Qur'annya, ilmu kitabnya dari Gus Idris. Alhamdulillah saya bisa terjun ke masyarakat dengan nikmat lah istilahnya, seperti itu. Sudah bisa berbaur dengan masyarakat gitu Ustaz ya. Kemudian untuk orang tua juga terima kasih banyak telah mendoakan saya, dan pastinya harapan beliau semoga saja saya bisa memberikan yang terbaik untuk beliau, amin, terutama amin, nanti di akhirat. Amin. Mudah-mudahan. Amin Allahumma amin. Amin. Dan teman-teman saya juga mudah-mudahan, terutama santri ya, Diyaul Quran, mudah-mudahan jenengan dikasih kesuksesan, amin, dalam memperjuangkan Qur'annya, dan juga bisa beristiqomah dalam menjaganya dan bisa mengamalkannya seperti itu. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Ustadz. Kalau Ustadz Salah, monggo. Kalau di sana mungkin pasti orang tua, para guru-guru kita menonton, apa yang ingin jenengan sampaikan kepada beliau-beliau yang sudah mendidik kita, bahkan memperjuangkan kita sampai hari ini. Monggo Ustadz. Kepada kedua orang tua saya, kepada guru-guru saya banyak berterima kasih kepada beliau semua. Kiai Muhammad Idris, Gus Sumaidi, tidak bisa saya balas apa-apa, namun perjuangan beliau hingga saat ini, beliau semua tetap saya kenang. Ada satu kisah lah dulu ketika saya setor Al-Quran ke Gus Sumaidi itu masih saya ingat itu. Beliau itu saking pengennya menurunkan Al-Qurannya, meskipun beliau ngantuk tetap jaga hafalan itu. Itu subhanallah, saya tidak bisa membelas apa-apa. Itu dari perjuangan guru-guru kami, Kiai Muhammad Idris dan Gus Sumaidi. Terus kepada orang tua saya sangat banyak berterima kasih, karena mungkin hanya saya ketika saya mondok yang dikirim dari awal mondok sampai saya berhenti, dikirim tiap hari. Saya kalau ingat itu dulu ketika hujan-hujan bapak itu ngirim saya tuh mau nangis. Bapak itu pakai payung
daun pisang itu. Masya Allah. Makanya itu yang menjadi motivasi saya untuk terus berusaha membahagiakan orang tua. Masya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan amaliyah beliau semua, orang tua saya, guru-guru saya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih para sahabat santri. Inilah perbincangan kita yang ngobrol bareng santri pada malam hari ini. Sudah tuntas ya menguak apa sejarahnya beliau atau perjalanannya beliau berdua. Alhamdulillah, insya Allah. Dan juga kepada para santri semua, ini saya juga paling terakhir ingin mengundang salah satu santri Pondok Pesantren Diyaul Quran. Ini ada request juga ini. Panjenengan nanti coba bacakan Al-Quran ya, bacakan ayat, terserah jenengan. Nanti bisa suruh nyambung ayat ya, atau melanjutkan ayat yang jenengan baca Ustaz nggih. Jadi bisa meneruskan ayat yang dibacakan oleh Dek Reza. Oke, saya mulai dari Ustaz Husain dulu ya. Oke, Ustaz, monggo Dek Reza telah acak, terserah di mana. Namanya di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas salihin. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, luar biasa Ustaz Husain, luar biasa ya. Monggo Dek Reza bisa bacakan lagi, terserah Ustaz Dek Reza. Mungkin Ustaz Sulah bisa nanti baca ayat yang dibacakan Dek Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, luar biasa para sahabat santri. Terima kasih Dek Reza sudah berpartisipasi dalam acara ngobras yang ngobrol bareng santri. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan mulai tadi ya, mudah-mudahan oleh Allah senantiasa kita mendapatkan ridhonya, dan juga segala usaha kita, ikhtiar kita untuk memotivasi para santri itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amalan soleh. Itu oke, terima kasih kami selaku pembawa acara atas segala kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.